Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3, tema 7. Di subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan. Di pembelajaran 5 kali ini, kita akan mempelajari pengolahan susu sapi. Ini ada di halaman 39 sampai dengan 43 ya. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Buat yang sudah subscribe dan dukung Karina, terima kasih banyak ya. Di kolom komentar boleh juga kok dituliskan asal sekolah dan dari kota mana. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama, dengan membaca dan mengamati isi teks bacaan, adik-adik dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi pangan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, adik-adik dapat menjelaskan manfaat teknologi produksi pangan bagi kehidupan manusia dengan runtut dan percaya diri. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi teks bacaan, adik-adik dapat menemukan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan dengan tepat. Yang keempat, setelah menemukan arti dari kata yang berkaitan dengan teknologi pangan menggunakan kamus, adik-adik dapat menggunakan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 39 ya. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Nah, peternakan sapi perah itu ini adik-adik, jadi sapi yang diternakan. Ya, ini ada 1, 2, 3. Nah, nanti ini sapi-sapi ini dirawat dengan sangat baik, diberi makan, minum, ya, dibersihkan. Kemudian ini nanti diambil susunya adik-adik nih oleh bapak ini, ya. Nah, itu namanya peternakan sapi perah, ya. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah. Nah, sapi perah yang tadi adik-adik yang susunya diambil. Nah, ada yang sedang diperah susunya ya. Ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Kita lihat bacaannya ya adik-adik. Judulnya Pengolahan Susu Sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Ya adik-adik, jadi tadi susu yang baru diperah atau susu sapi segar ini hanya bertahan 5 jam. Kalau enggak dia basi. Ya, kalau susu basi itu dia jadi kadang-kadang berbusa, asam ya adik-adik ya, nggak bisa dimakan, nggak bisa diminum. Nah, susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja ya, diolah ya adik-adik. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Nah, berarti ternyata susu sapi juga bisa memanfaatkan teknologi pangan adik-adik. Nah, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Ya, awet itu berarti dia tahan lama adik-adik. Nah, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya yogurt, keju, permen, mentega, sampai es krim. Pasti adik-adik suka ya, Karina juga suka nih yogurt ya. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Nah, dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Jadi pengemasan itu beda-beda adik-adik, bisa menentukan daya tahan tubuh. Ya, daya tahan makanan tersebut ya. Nah, daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Ya, jadi kalau cuman diplastikin aja terus diikat, itu beda sama kalau kita pakai kardus yang kedap udara. Contohnya susu UHT yang ada di kemasan ya adik-adik ya, itu bisa tahan lebih lama. Kita lihat yuk tugas kita kali ini. Yang pertama, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam
pengolahan susu sapi. Ya, buatlah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Tulislah pendapat setiap anggota kelompok. Nah, di sini Karina melihat dari bacaan pendapat Karina yang pertama, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi yang pertama adalah mengolah susu agar gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Itu bisa ditemukan di sini adik-adik, ya. Jadi supaya dinikmati kapan saja. Lalu yang kedua, membuat susu. Wah, ini kebalik adik-adik. Karina ganti dulu ya nomornya. Nah, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, membuat susu yang sudah diolah tahan lebih lama. Ya nih, awet ya, tahan lebih lama. Kemudian tadi juga ada mengolah susu menjadi yogurt, keju, permen, mentega sampai es krim ya. Di sini nih adik-adik informasinya. Lalu yang terakhir, pengemasan yang baik dapat membuat susu tahan lama. Nah, ini soal kemasan ada di sini ya adik-adik. Nah, itu adalah pendapat Kak Rina dari manfaat teknologi pangan dalam mengolah susu sapi. Nah, pasti adik-adik suka ya minum susu UHT, yogurt, keju ya, mentega, apalagi es krim ya. Nah, kemudian berdasarkan nih, ada lagi nih tugasnya adik-adik. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah, nih Kak Rina buatkan contohnya ya. Membuat susu sapi yang awalnya hanya tahan selama 5 jam saja menjadi lebih lama, serta susu dapat diolah menjadi berbagai macam makanan baru yang sangat disukai oleh anak-anak. Ya, pengemasan yang baik juga membuat daya tahan susu menjadi lebih lama. Nah, itu dia adik-adik ya. Kemudian amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Adik-adik punya kamus di rumah? Kamusnya bukan kamus bahasa Inggris ya, tapi kamus bahasa Indonesia. Ya, namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nah, adik-adik boleh meminta bantuan orang tua atau guru. Nah, kalau saat ini adik-adik, kita sudah punya kamus dalam bentuk digital. Seperti ini ya adik-adik nih. Adik-adik di sini di browser, adik-adik cari KBBI ya. Kemudian klik enter. Nah, carinya yang ini adik-adik ya. kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tadi kata yang pertama adalah daya tahan. Kita cari di sini. Daya tahan. Ya. Nah, di sini kita cari. Nah, cara menggunakan kamus ini adik-adik, jadi nanti akan ada banyak kata yang bisa mengikuti kata utama. Kata utama kita di sini adalah daya. Nah, kan kita tadi mau cari daya tahan ya. Kita scroll ke bawah atau kita cari ke bawah. Tadi daya, jadi contoh gini adik-adik ya. Daya abar, daya adaptasi, daya angkat. Jadi daya angkut, daya antisipasi. Nah, kita mau cari daya tahan. Nah, ini dia nih, sudah di highlight ya. Daya tahan artinya kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, bisa penyakit, bisa serangan musuh, godaan, dan macam-macam. Ya, ini udah Karina tuliskan di sini ya. Kemudian untuk mencari kata lainnya, ini di bagian cari, adik-adik ganti. Jadi kita sekarang yang kedua teknologi ya. Adik ganti dengan teknologi lalu klik cari. Nah, teknologi, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ya, ilmu pengetahuan terapan. Tuh sudah Karina tuliskan contohnya di sini. Nah, kemudian kemasan adik-adik. Nah, berikutnya pengemasan adik-adik. Ya, bisa klik cari atau enter. Nah, ini dia lagi mencari, lagi memproses. Nah, ini kata kalau pengemasan, kata dasarnya adalah kemas. Ya, adik-adik. Nah, biasanya di bawah nanti ada berkemas, mengemas ya. Jadi kata imbuhannya itu banyak diberitahukan oleh KBBI-nya. Yang kita cari tadi pengemasan. Nah, ini udah ada di sini. Proses cara perbuatan mengemasi. Tuh ya, adik-adik.
Oke, lalu terakhir, kedap udara. Kedap udara. Kita klik cari atau tekan enter. Nah, ini dia lagi proses kalau muter-muter gini. Nah, kedap itu kata dasarnya. Nah, ini kita ketemu ya highlightnya udara. Kedap udara, tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Tuh ya, udah Karina tuliskan. Nah, itu cara mencari kata bahasa Indonesia ya adik-adik dengan menggunakan kamus bahasa Indonesia ya, yang digital. Tapi kalau adik-adik punya kamus yang bentuknya buku, boleh juga dicari. Sekarang buat kalimat baru menggunakan kata-kata yang tadi. Nah, Karina berikan contohnya. Yang pertama daya tahan. Ya, contoh kalimatnya, susu memiliki daya tahan selama 5 hari. Kemudian yang kedua, teknologi. Ya, dengan teknologi pangan, susu dapat diolah menjadi keju, yogurt, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, pengemasan. Pengemasan suatu produk dapat mempengaruhi masa pakainya. Terakhir, kedap udara. Susu yang disimpan dalam wadah kedap udara dapat bertahan lebih lama. Nah, sudah selesai adik-adik. Kita lihat ada tugas lain nggak? Oke, bahasa Indonesia kita kali ini sudah selesai. Itu dia pembelajaran kita untuk kali ini adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!